Negara Uruguay merupakan negara yang terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Argentina di sebelah barat, dengan Brazil di sebelah utara, dan juga berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah timur dan juga selatan. Secara astronomis, negara ini terletak di antara 30 derajat sampai 40 derajat lintang selatan dan 50 derajat sampai 60 derajat bujur timur. Luas wilayah negara ini ialah 176.000 km persegi dengan menggunakan mata uang peso Uruguay. Adapun ibu kota dari negara Uruguay ini ialah Montevideo yang merupakan kota terbesar sekaligus pusat pemerintahan dan pusat ekonomi dari negara ini. Negara Uruguay ini menganut sistem pemerintahan republik presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatannya selama 5 tahun. Uruguay memiliki iklim subtropis lembab dengan suhu yang relatif sejuk dan nyaman di sepanjang tahunnya. Suhu rata-rata tahunannya berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Musim panas biasanya mencapai 28 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan untuk musim dinginnya ialah antara 6 hingga 12 derajat Celcius. Karena pengaruh dari Samudra Atlantik, udara di negara Uruguay ini cukup lembab dan kabut sering muncul di pagi hari. Tidak adanya pegunungan besar membuat negara ini sering mengalami angin kencang dan juga perubahan cuaca yang sangat cepat. Secara geologis, Uruguay berada di atas Keraton Rio de la Plata, batuan dasar kuno yang berumur lebih dari 2 miliar tahun. Nah, struktur ini terbentuk dari batuan kristalin seperti granit dan juga gneis yang kemudian dilapisi oleh endapan sedimen dan batuan beku akibat dari aktivitas tektonik purba. Bentang alam Uruguay kini didominasi oleh dataran bergelombang dan bukit rendah, hasil dari proses erosi yang panjang. Jenis batuan yang banyak ditemukan di negara Uruguay ini ialah meliputi granit, batu pasir, dan juga dolerit. Adapun secara morfologi, sekitar 3/4 wilayah Uruguay ini berupa dataran tinggi bergelombang dengan jajaran bukit rendah yang disebut sebagai Cuchillas. Titik tertingginya ialah di Cerro Catedral, mencapai 513 meter di atas permukaan laut. Terletak di jajaran Cuchilla Grande. Meskipun tidak terlalu tinggi, wilayah ini penting secara ekologis karena mendukung vegetasi alami khas padang rumput dari Amerika Selatan. Dari sisi hidrologi, negara Uruguay ini memiliki 2 sungai utama. Yang pertama, Sungai Rio Uruguay yang berada di bagian barat, yang menjadi batas alami dengan negara Argentina. Dan Sungai Rio Negro yang melintasi bagian tengah negara ini. Kedua sungai ini berperan penting dalam irigasi, pembangkit listrik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat di negara Uruguay. Curah hujan rata-rata tahunannya berkisar antara 1.300 hingga 1.500 mm. Namun, fenomena El Nino dan La Nina sering memengaruhi debit air dan kadang menyebabkan banjir maupun kekeringan. Wilayah pesisir, negara Uruguay ini memiliki sistem laut yang unik karena pertemuan arus Brazil yang hangat dan arus Malvinas yang dingin. Pertemuan kedua arus ini menciptakan perairan yang kaya nutrien dan sangat produktif bagi kehidupan laut. Selain itu, terdapat berbagai laguna dangkal seperti Laguna Merin dan Laguna de Rocha yang menjadi habitat penting bagi burung dan juga ikan. Keanekaragaman hayati, flora Uruguay didominasi oleh padang rumput dan juga semak.
bagian dari ekosistem pampas yang terkenal di Amerika Selatan ini. Di sepanjang sungai, tumbuh hutan galeri dengan spesies seperti willow lokal dan juga timbo. Sementara itu, untuk di wilayah pesisir, biasanya tumbuh vegetasi pantai seperti Spartina dan Scirrhus yang menahan adanya erosi. Adapun fauna Uruguay ialah terenggiling raksasa yang merupakan mamalia pemakan semut dan rayap yang memiliki moncong yang panjang, lidah sangat lentur, serta ekor yang berbulu tebal. Hewan ini dahulunya dapat ditemukan di berbagai wilayah Amerika Selatan, termasuk bagian di utara Uruguay. Namun saat ini populasinya di negara tersebut hampir punah akibat hilangnya habitat alami, perburuan, dan juga kebakaran hutan. Terenggiling raksasa ini hidup di padang rumput. Secara demografis, Uruguay ini memiliki sekitar 3,3 juta jiwa pada tahun 2025. Populasinya terkonsentrasi di kawasan urban, terutama di Montevideo yang menampung hampir separuh penduduk dari negara Uruguay ini. Sebagian besar penduduk di Uruguay ialah keturunan Eropa, terutama dari Spanyol dan juga Italia, dengan minoritas keturunan Afrika serta imigran dari Argentina, Brazil, dan beberapa negara di Asia. Selain itu, bahasa yang digunakan ialah bahasa Spanyol. Dalam hal kepercayaan, kekristenan adalah agama terbesar dengan mayoritas beragama Katolik. Namun, Uruguay dikenal sebagai negara yang paling sekuler dan toleran di kawasan Amerika Latin, karena konstitusinya menjamin kebebasan beragama sepenuhnya. Dari sisi ekonomi, Uruguay ini dikenal sebagai negara yang paling stabil di Amerika. Perekonomiannya yang bertumpu pada pertanian, peternakan, dan industri pengolahan hasil bumi. Tanahnya yang subur menghasilkan gandum, kedelai, jagung, dan juga beras yang tentunya berkualitas tinggi. Sementara daging sapi Uruguay ini terkenal di dunia. Budaya di Uruguay ini dipengaruhi kuat oleh tradisi dari Eropa Selatan, terutama dari Spanyol dan juga Italia. Namun, ciri khas lokalnya tetap terjaga lewat budaya gaucho, yaitu kehidupan pengembala di padang pampas yang menjadi simbol kebebasan dan juga keberanian. Dalam musik, Uruguay terkenal sebagai tempat lahirnya lagu tango yang legendaris, karya Gerardo Matos Rodriguez. Selain tango, candombe, musik dan tarian khas keturunan Afrika juga menjadi bagian penting dari identitas budaya Uruguay. Tradisi ini biasanya ditampilkan dalam Karnaval Montevideo yang dikenal sebagai salah satu karnaval terpanjang di dunia. Uruguay dikenal memiliki sistem transportasi yang efisien, jaringan jalan raya dan pelabuhannya yang memudahkan arus barang dan orang, terutama melalui pelabuhan Montevideo yang menjadi pusat utama sektor ekspor daging, wool, dan gandum. Keterjangkauan ini meningkatkan peran Uruguay sebagai simpul ekonomi di wilayah selatan Amerika Selatan. Jika dilihat dari indikatornya, yang pertama yaitu terkait PDB per kapita negara Uruguay, ialah senilai 19.000 US dollar pada tahun 2024. Hal ini termasuk ke dalam indikator negara berkembang karena kurang dari 27.790 US dollar. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan penduduk di negara Uruguay ini pada tahun 2024 ialah min 0,04%. Hal ini termasuk ke dalam indikator negara maju karena kurang dari 0,1%. Untuk angka kelahiran hidupnya pada tahun 2025 ialah 13,04 dari 1000 penduduk. Hal ini termasuk ke dalam indikator negara berkembang karena
karena lebih dari 11 per 1000 penduduk. Kemudian untuk angka kematiannya pada tahun 2025 ialah 5,766 per 1000 penduduk. Hal ini termasuk indikator negara maju karena kurang dari 6 per 1000 penduduk. Untuk angka harapan hidup di negara Uruguay ini pada tahun 2025 ialah 78,5 tahun. Hal ini termasuk indikator negara maju karena lebih dari 77 tahun. Untuk HDI atau Human Development Index pada tahun 2023 ialah 0,86. Hal ini termasuk ke dalam indikator negara maju karena lebih dari 0,8. Jadi kesimpulannya bisa dilihat di tabel bahwa PDB per kapita ini termasuk ke dalam indikator negara berkembang, untuk pertumbuhan penduduknya termasuk indikator negara maju, kelahirannya termasuk indikator negara berkembang, untuk kematiannya termasuk indikator negara maju, usia harapan hidupnya termasuk indikator negara maju, dan untuk HDI-nya termasuk indikator negara maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.